Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Catatan Alfianus. Harapan saya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Maaf teman-teman, ini mengandalkan cahaya matahari ya. Jadi begini, sebagian gelap, sebagian kelihatan cahaya. Jadi maklum saja, di luar rumah nih saya take konten ini. Seperti biasa, kalau teman-teman yang sudah dan sering ikuti pasti sudah tahu kalau saya take konten selalu di luar ruangan atau outdoor. Oke teman-teman, untuk teman-teman semuanya, selamat ulang tahun untuk yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Semoga diberkati, dilindungi, dibimbing, dan semoga dilancarkan dalam segala hal, dijauhkan dari segala mara bahaya dan kesulitan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak terlalu banyak basa-basi selain memohon dukungan dari teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe konten saya ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah tulisan lama sebenarnya, hanya mau membuat kita untuk flashback tentang keadaan negeri kita ini yang sudah terjadi di beberapa tahun terakhir, di tahun-tahun sebelumnya, dari masa pemimpin kita sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah tulisan, dan beberapa hari ke depan saya akan bacakan itu dari sebuah karya dari Pater Romo Max Regus di dalam bukunya Republik Sialan, Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancauan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Le Delero pada tahun 2003. Diterbitkan pada tahun 2003. Sudah lama sekali. Sekarang sudah di 2020 di pertengahan. Nah, saya akan membacakan sebuah karyanya dengan judul Apakah Indonesia niscaya berakhir sekarang? Saya ulangi lagi. Apakah Indonesia niscaya berakhir sekarang? Ada dua political will dari pemerintah pusat Indonesia yang sangat mengejutkan beberapa waktu yang lalu. Pertama, pemerintah pusat telah menghasilkan otonomi khusus dan luas untuk daerah Provinsi Irian Jaya. Dalam paket itu katanya Papua boleh memiliki bendera dan lagu kebangsaan sendiri. Mbak Mega sudah datang ke Papua pada bulan Desember tahun lalu, sambil membawa paket otonomi itu sebagai semacam kado politik bagi solusi atas eskalasi sosial politik yang telah memporak-porandakan daerah itu selama ini. Yang kedua, pemerintah pusat juga sudah memberlakukan syarat Islam di Provinsi Aceh. Maaf, kebijakan itu juga mereka bilang sebagai implementasi dari suatu otonomi khusus atau istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh. Sementara bisik-bisik di Aceh sendiri yang dapat kita simak sajian dari media massa, pemberlakuan syariat Islam itu hanya merupakan usaha pembelokan persoalan yang mendasar seputar ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun, pengerusakan HAM, dan pembunuhan benih-benih demokrasi di wilayah itu. Ya teman-teman, ini tulisan lama ya teman-teman. Saya hanya membacanya kembali untuk mengulang kembali memori kita tentang keadaan kita pada waktu itu. Ditulis pada tahun 2003, ya. Tahun 2003, saya masuk SD kelas 1 itu di tahun 2002. Nah, saya baru baca buku ini nih. Tadi malam saya cek-cek buku, ternyata saya dapat buku ini walaupun saya sudah bawa lama sekali dari Maumere. Nah, lanjut. Gejolak sosial politik yang sangat hebat di kedua provinsi itu
selama bertahun-tahun telah menjadikan keduanya contoh killing field terbaik dalam sejarah Indonesia merdeka selain Timur Timur sebelum terlepas dari Indonesia. Gejolak politik itu telah menebarkan ancaman yang amat serius, yaitu disintegrasi nasional. Perkembangan sosial politik di kawasan itu memang sungguh mencemaskan. Tidak saja bagi para petinggi negara Indonesia, tetapi juga orang-orang Indonesia yang masih memandang perlu mempertahankan Indonesia. Kita tidak mau Indonesia berakhir dengan cara yang tidak wajar dan memalukan akibat sejumlah gejolak sosial politik yang tidak terurus dengan baik. Hal ini masih terjadi sampai saat ini. Secara terang-terangan kita tidak merasakan itu, tetapi ada cara bermain yang tidak bisa kita tebak, ya, semacam teka-teki lagi. Selama ini jurus-jurus politik sudah diluncurkan untuk menyelesaikan soal-soal yang membelit daerah-daerah krisis seperti itu. Saya kira otonomi khusus dan luas itu adalah jurus politik terakhir, barangkali satu-satunya yang tertinggal dalam saku baju politik pemerintah pusat kita. Itulah puncak dari pencarian pemerintah untuk mengakhiri problem-problem akut di wilayah itu. Tentu melayang harapan bahwa semua persoalan di kedua daerah itu segera diselesaikan. Minimal solusi itu dapat menciptakan situasi yang lebih tenang, sehingga jalan untuk mencari penyelesaian terbaik dapat digagas dengan cepat, efektif, dan produktif. Saya, Romo Max Regus, secara pribadi yang tidak tahu ilmu politik pemerintahan, tidak dapat menduga seberapa tepat solusi itu dalam konteks kita sekarang ini. Apakah solusi itu sungguh mencapai hasil maksimal, atau apakah paket otonomi khusus itu dengan lagu kebangsaan dan bendera khusus dapat meredam gejolak sosial politik yang ada di daerah-daerah seperti itu? Jika kita jeli, mungkin sekali, kalau kita jeli, mungkin sekali kita sedang merancang sejumlah negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita sendiri sedang membidani lahirnya negara-negara baru yang berdaulat penuh atau setengah berdaulat dalam konteks NKRI. Tidakkah solusi itu taruhannya adalah sesuatu yang sangat membahayakan integritas nasional? Tentu saja tidak dengan kecemasan semacam ini kita hendak membiarkan penderitaan sesama saudara kita seperti di Aceh dan Papua berlangsung terus. Kalau Papua sampai sekarang ya teman-teman, bukan hanya di masa yang seperti dikatakan oleh Romo Max Regus tadi, di masanya Mbak Mega, tidak ya, berlanjut sampai sekarang. Ya, kita semua sebagai satu bangsa sangat terpukul menghadapi sejumlah ketidakpastian sosial politik yang telah mengakibatkan kehancuran sosial dan kemanusiaan di daerah itu selama ini.
Tetapi jika kita cermat, sebenarnya ada bahaya yang sedang mengintai kita ketika kita dengan bangganya mengumandangkan keputusan politik berupa otonomi khusus dan luas itu. Misalnya saja, dengan pemberian otonomi khusus itu, apakah negara dapat menjamin bahwa mereka mempunyai ikatan emosional dengan apa yang namanya Indonesia setelah mereka memiliki bendera sendiri, hukum sendiri, dan lagu kebangsaan sendiri? Apakah kita masih kuat meneriakan tentang persatuan dan kesatuan nasional di wilayah-wilayah semi merdeka seperti itu? Wilayah semi merdeka seperti itu, teman-teman. Kata Romo Max Regus ya. Saya, Romo Max Regus, saya pasti tulisan ini, Romo Max Regus ya. Daripada saya bilang saya pikir dia pemikiran saya. Ini Romo Max Regus ya. Saya tidak tahu apakah solusi politik pemerintah ini sudah dapat menyentuh rasa keadilan daerah-daerah lain. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah solusi politik pemerintah ini sudah dapat menyentuh rasa keadilan daerah-daerah lain. Nah, ini repotnya. Misalnya, di daerah-daerah Kristen, pada suatu saat mereka juga menuntut penerapan hukum Kristen untuk kehidupan sosial harian yang ada di dalamnya. Siapa tahu suatu saat nanti. Kita tidak tahu ya. Memang tulisan ini kadang memprovokasi. Bukan provokasi, mengedukasi, menginspirasi. Tentu. Kalau melihat ya kehidupan kita saat ini ya. Kalau melihat kehidupan kita saat ini. Oke. Hemat saya, pemerintah sedang menggampangkan persoalan yang ada di sejumlah daerah kalau tidak mau dikatakan ceroboh dan gegabah. Iya, benar, kata Romo Max. Saya, orang kecil ini, melihat bahwa kita tidak berani mengungkapkan alasan-alasan yang mendasar dari gejolak sosial, sehingga dengan begitu mudahnya menganggap bahwa paket otonomi khusus dan luas sebagai sebuah resep yang tepat. Macam lagi resep obat. Saya khawatir, kata Romo Max, solusi politik itu tidak akan dapat meredam gejolak-gejolak sosial di Aceh dan Papua. Misalnya, malahan akan memunculkan sentimen politik pada semakin banyak daerah di dalam bingkai keindonesiaan. Maka persoalan kita akan semakin membesar dari hari ke hari. Mudah-mudahan saja kita tidak sedang menanam bom waktu di sekujur tubuh NKRI yang memang sedang babak belur ini, untuk kemudian meneriakan lagu duka di udara Nusantara. Indonesia the end. Terima kasih teman-teman. Itu sebuah tulisan dari Romo Max Regus dari bukunya. Nah ini teman-teman, bukunya ini diterbitkan di penerbit Ledlero tahun 2003. Ya, cetakan pertama itu di tahun 2003 teman-teman. Menarik apa yang diutarakan oleh Romo Max. Apakah Indonesia niscaya berakhir sekarang? Ya, ini tulisan-tulisan saya yakin di 2003. Kalau terbit di 2003,
Saya yakin ini tulisan berada di pertengahan 2003 atau akhir 2003 teman-teman. Sesuatu yang menarik. Sudah lama saya memiliki buku ini, tapi tadi malam kebetulan atur-atur pendataan buku untuk melakukan buku bergerak di Boawae. Untuk teman-teman, sekalian saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin membaca buku, silahkan kontak kami di Facebook Mata Leza atau di IG Pondok Baca Mata Leza, atau langsung di Facebook saya VNN, atau kontak saja di Facebook saya. Nanti saya tandai ke beberapa teman saya di Pondok Baca Mata Leza, kami sama-sama di sini. Teman-teman silahkan kontak lewat mereka juga, dan kami akan share daftar bukunya, teman-teman pilih bukunya, dan teman-teman silahkan, dan kami siap antar ke rumah teman-teman. Teman-teman tunggu di rumah, kami yang antar ke rumah. Oke, itu tentang kegiatan kami yang akan kami langsungkan ke depan. Sementara pendataan buku-buku yang saat sudah datang tadi malam, ya 300 lebih buku dengan jumlah buku itu 300 lebih judul buku dengan jumlahnya mencapai 400 ya. 300 lebih judul buku dan mencapai jumlah buku 400 lah, mendekati 400. Nah teman-teman, kembali ke tulisan ini Romo Meeks tadi. Ini beliau tulis, Romo Meeks tulis di 2001 atau 2002, ya menjelang di masanya Mbak Mega, di masa kepemimpinannya Ibu Megawati ya, yang sekarang ya Ketua Umum PDI ya, Ibu Mega. Dan tulisannya ini Bapak bilang tadi politik will, kehendak politik ya, political will ya, saya terjemahkan secara lurus. Oke teman-teman, sebentar berlanjutnya ada telepon. Nah, dari buku ini Romo Meeks ya, makanya jangan heran kalau sampai sekarang Papua menginginkan kemerdekaan. Ya teman-teman, Papua menginginkan kemerdekaan karena di masa kepemimpinan sebelumnya sudah memberikan, ada dua political will dari pemerintah pusat ya. Dari pemerintah pusat di masa pimpinan Ibu Mega memberikan orangnya ya kado. Ya, kado yang pertama itu otonomi khusus dan luas untuk Irian Jaya, dan otonomi khusus istimewa untuk Aceh, Nah, ternyata Romo Meeks bilang itu sebenarnya hanya mau menutupi persoalan-persoalan yang mendasar yang terjadi di Papua dan Aceh, menyangkut HAM juga. Iya, ini sesuatu yang benar-benar terjadi, dan itu sampai saat ini teman-teman. Dan akan ada sentimen keadilan. Kenapa ada yang dikhususkan? Kenapa harus ada yang dikhususkan? Ini akan menimbulkan sentimen keadilan seperti yang dikatakan oleh Romo Meeks. Terlepas dari itu teman-teman, kita tidak menginginkan sesuatu yang terjadi lebih buruk dari keadaan kita saat ini. Entah itu siapa pemimpinnya, ya, atau entah siapapun pemimpinnya, kita menginginkan kehidupan yang benar-benar adil, makmur, dan sejahtera, walaupun tidak 100%. Karena pemimpin negara sudah satu orang, kalau yang bekerja dengan beliau yang orang-orang yang bersama dengannya bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan itu dengan agar bisa meminimalisir segala ketidakadilan, penindakan sosial, habis kriminal dan segala macam yang menyebabkan kehidupan negara kita ini tidak mencerminkan sesuatu yang benar-benar kesatuan sekali. Nah teman-teman, itu saja teman-teman, saya tidak mau basa-basi lebih lama lagi. Dan pada intinya simak terus, dan ke depan saya akan bacakan beberapa lagi tulisannya dari Romo Meeks yang saya yakin masih relevan dengan keadaan kita saat ini. Dan teman-teman, biar tidak ketinggalan konten-konten saya, silakan subscribe dan goyangkan loncengnya, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dan saya mohon jangan lupa
teman-teman berikan komentar juga, berikan saya saran, masukan, kritikan kepada saya untuk membangun konten ini teman-teman. Itu saja dari saya. Belum ya? Oke teman-teman. Sekali lagi saya mau sampaikan permohonan maaf jika masih ada salah pengucapan atau ucapan saya terbata-bata atau ada sesuatu yang tidak berkenan dengan konten ini, khususnya dari buku Republik Sialan ini, ya. Kalau ada yang tidak suka, ya skip saja, lewat saja. Kalau memang sebagai pengetahuan teman-teman mau tahu, silahkan. Ini jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Saya juga baru tahu ini persoalan ini, political will, dua kado istimewa ini. Saya juga baru tahu sekarang karena persoalan itu terjadi di saat saya usia 5 atau 6 tahun. Saya belum tahu apa-apa tentang kehidupan negara kita ini. Jangankan kehidupan negara, lingkungan sekitar saja saya tidak tahu, apalagi tentang negara kita yang lebih luas nih teman-teman. Itu sebenarnya tidak lucu, memang tidak lucu. Nah itu saja teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam dari tempat ini, dari tempat di mana saya mengirimkan sesuatu yang semoga boleh bermanfaat untuk kita semua, untuk perkembangan kehidupan kita ke depan. Ya, tidak harus untuk negara, tapi kehidupan berumah tangga, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang di sekitar, dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita jumpai di jalanan atau di mana saja. Pada akhirnya teman-teman, tetap sehat, tetap santuy, tetap nikmati dan jalani hidup ini. Itu saja dari saya. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.